Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Selamat pagi juga Ibu. Pagi ini untuk pelajaran kedua, karena Tuhan masih melindungi kita, kita harus bersyukur sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Silahkan untuk berdoa. Baik, sekarang kita mulai pelajaran kedua, sesi pertama, hebat judulnya, mengingat hal orang tua. Apakah ada Bapak Ibu yang mau menjelaskan? Silakan. Saya Bu. Silakan Bu. Contoh saya di rumah Ibu, saya selalu bermain dengan anak saya. Saya berbiasakan dia itu mengerjakan salah satu pekerjaan supaya dia itu senang ketika saya puji Bu. Bagus. Jawabannya luar biasa Bu. Ingat ya, mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Misalnya, kita sebagai orang tua berarti kita mendidik anak. Apa anak lakukan? Misalnya membantu orang tuanya ke kebun, mencuci, menyapu, berarti orang tuanya juga Bahagia. Apakah masih ada ibu-ibu yang mau menambah? Silakan. Saya. Kalau tidak sejalan antara perbuatan dan perkataan, apa yang harus kita lakukan? Perkataan, misalnya apa yang kita ucapkan? Perkataan, apa yang kita ucapkan kepada orang lain, apakah menerima atau tidak? Misalnya bahasa yang keluar dari mulut kita, apakah saudara-saudara kita di sekitar menerima tidak? Tidak Bu. Perkataan seseorang adalah doa. Kita bisa bedakan perkataan, misalnya positif dengan negatif ya. Apa Iya, yang Bu. positif perkataannya? Yang positif itu kita kotor Bu. Kalau yang negatif itu selalu mengeluarkan kata kotor yang lain Bu. Ya, pintar, bagus itu jawabannya. Kata-kata yang sopan. Iya, Yang Bu. negatif itu kata-kata yang kotor, berarti kita juga akan merasa apabila orang lain mengeluarkan kata-kata yang selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Apakah ada yang bisa menjelaskan? Selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Apa yang ada dalam diri Anda positif yang baik? Silahkan lirik apa positif, apa yang baik terhadap temanmu di samping. Kita harus melihat yang baik kepada teman, melakukan hal yang baik. Ya, bagus. Misalnya berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Berarti kita sendiri dulu yang positif ya. Lihat diri kita. Misalnya kita harus saling menghormati. Atau positif mengeluarkan kata-kata itu yang menyenangkan terhadap orang lain. Apakah ada yang mau menjelaskan? Silakan. Oke Bu, yang saya tahu tentang berusaha
ada dalam diri itu ibu. Misalnya rumah, saya di rumah itu harus refleksi diri dulu. Saya itu selalu melakukan yang terbaik. Kalau anak-anak saya lapar, saya sering kasih makan tidak. Terus saya sering memperhatikan kebersihannya mereka atau tidak. Itu adalah salah satu contoh yang saya tahu Bu tentang hal-hal yang positif. Luar biasa ya Bu. Kita lanjutkan saja ya. Apakah ibu-ibu yang lain sudah mengerti? Sudah Bu. Ya, kita lanjutkan. Bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah, apakah ada yang mau menjelaskan? Bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa hati. Kita harus bertutur kata yang baik dan penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Contohnya ada yang berikan contoh? Saya Bu, Ibu Pirogeda Bu. Ya, silakan Bu. Bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang. Misalnya begini Bu, saya itu ibu kalau dia saya suruh cuci piring kasar dengan dia ibu, tetapi saya selalu langsung panggil dia, Lisa kenapa kau cuci piring, berarti saya harus tanya babai dia bahasa saya sendiri, artinya saya bisa mendekatkan karena saya berpikir ketika saya pukul takutnya nanti dia tambah tidak melakukan pekerjaan lagi Bu. Bagus Bu. Jawabannya bagus sekali. Apakah ada ibu-ibu yang mau? Ada? Berarti bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Di rumah kita terapkan. Misalnya di rumah kalau kita menyuruh anak untuk bekerja rajin, berarti kita memberikan kasih sayang, penuh perhatian, berikan jempol agar dia tetap rajin melaksanakan tugas. Apakah ibu-ibu ada yang belum mengerti? Kita lanjut ya di materi berikutnya. Orang tua, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam anak. Apa ada yang mau menjelaskan? Silakan. Bapak dan kerjasama, tidak boleh satu tidur, satu bekerja. Nah, berarti tanggung jawab orang tua adalah Tanggung jawab kerja bersama. sama. Tanggung jawab bersama. Ayah dan ibu saling berdiskusi terkait pengasuhan anak. Ayah dan ibu saling berdiskusi terkait pengasuhan anak. Jelaskan? Saya Ibu Lisa. Kemarin contoh TV. Nah, sebelum kami beli, saya dengan saya punya suami kompromi berdiskusi, omong dulu itu penting atau tidak, terus supaya nanti kalau beli jangan satu emosi atau satu marah-marah, satu yang tukang senang begitu Ibu. Dan ketika kami omong, kami tidak mau omong depan anak-anak, kami tunggu anak-anak tidur baru kami omong Bu. Ya, jawabannya memang benar. Harus suami istri itu apa yang direncanakan harus Diskusikan. misalnya rencananya mau beli motor, apakah ayah mau atau tidak, berarti dua-duanya harus kerjasama. Misalnya pada saat bertengkar akhirnya ada tunggu atau di dalam kamar saja kalau ada masalah, karena anak-anak itu tidak boleh mendengar yang kasar.
ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Ya, ini ya. Berarti Dan ibu tidak boleh bertengkar di hadapan anak-anak. anak-anak Nanti anak-anaknya mengikuti hal yang Bapak Mamat hal buat. yang Papa Mama buat. Jadi harapan dari itu masuk dalam kamar dan kunci pintu, di situ kamu bertengkar agar anak-anaknya tidak melihat dan Dengar. mendengar perbuatan Papa dan Mama ya. Sekian dan terima kasih.